Ketika kita berbicara tentang masa depan, strategi menjadi sebuah konsep dinamis yang memungkinkan manajer puncak untuk menentukan tujuan dan sasaran di masa depan, dan menguraikan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai. Cara terbaik untuk memformalkan tujuan dan nilai perusahaan adalah dengan memiliki pernyataan visi dan misi formal. Lalu, bagaimana pernyataan visi dan misi ini menjadi penting bagi suatu organisasi? Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 manajemen strategi akan membahas mengenai langkah pertama dalam memformulasikan strategi, yaitu pengembangan visi dan misi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nur Faizin, NPM 2201010116. Kemudian Marita Dwi Setia Ningrum, NPM 2201010112. Kemudian M. Azra Dadi, NPM 02201010113, dan juga Rahmat Nur Hidayat, NPM 2201010139. Drucker mengatakan bahwa pengembangan visi dan misi bisnis merupakan tanggung jawab pertama penyusunan strategi. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pentingnya pengembangan visi dan misi, mari kita sedikit pelajari tentang strategi level korporat. Strategi dirumuskan pada berbagai tingkat organisasi. Strategi level korporat menduduki tingkat strategis tertinggi pengambilan keputusan dan mencakup tindakan yang perusahaan akuisisi dan alokasi sumber daya dan koordinasi strategis berbagai strategi bisnis untuk kinerja optimal shift. Sifat keputusan strategis cenderung berorientasi pada nilai konseptual dan kurang konkret dibandingkan keputusan tingkat bisnis atau fungsional. Pada gambar yang saya tampilkan, terdapat 4 level strategi. Yang pertama itu corporate level strategi, kemudian business level strategi, kemudian fungsional level strategi, dan juga operational level strategi. Strategi tingkat korporat berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan ruang lingkup organisasi, termasuk visi, misi, dan sasarannya. Strategi ini melibatkan keputusan yang mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya di seluruh unit bisnis yang berbeda dan menetapkan strategi menyeluruh. Strategi tingkat korporat ini berada di level tertinggi di antara 3 yang lain. Pada level ini, tanggung jawab penyusunan strategi berada di tangan Dewan Direksi. Nah, selanjutnya mengenai proses penyusunan visi dan misi akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Hidayat, NPM 139. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi proses pengembangan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi yang jelas dibutuhkan sebelum strategi-strategi alternatif dapat dirumuskan dan diterapkan. Penting untuk melibatkan sebanyak mungkin manajer dalam proses pengembangan dua pernyataan tersebut, sebab melalui partisipasilah orang menjadi komit terhadap suatu organisasi. Selanjutnya itu secara luas untuk mengembangkan pernyataan visi dan misi adalah dengan pertama-tama memilih beberapa artikel mengenai pernyataan ini dan meminta semua manajer untuk membacanya sebagai informasi latar. Selama proses pengembangan visi dan misi, beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi manajer untuk mengembangkan serta memodifikasi pernyataan yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, nilai penting pernyataan visi dan misi. Beberapa ahli menemukan bahwa perusahaan yang memiliki pernyataan visi formal memiliki ekuitas pemegang saham lebih besar 2 kali lipat daripada perusahaan yang tidak memiliki pernyataan visi yang formal. Dalam proses pengembangan visi dan misi, hendaknya cermat dan berhati-hati agar mendapatkan keuntungan. Yang pertama,
kepaduan tujuan dalam organisasi. Yang kedua, menyediakan landasan atau dasar sebagai pengalokasian sumber daya organisasional. Yang ketiga, membentuk iklim organisasi yang padu. Yang keempat, menjadi titik fokus individu-individu agar sejalan dengan arah tujuan organisasi. Yang kelima, menjelaskan maksud organisasional dan kemudian mentranslasikan berbagai maksud ini ke dalam tujuan sedemikian rupa agar dapat dikontrol. Untuk manfaat utama dari pernyataan visi dan misi adalah sebagai alat manajemen strategis yang efektif dari berbagai spesifikasi pemegang saham internal dan eksternal terhadap tujuan akhir dalam perusahaan. Saya Marita Distianingrum, NPM 112. Selanjutnya, karakteristik pernyataan misi. Deklarasi sikap. Pernyataan misi adalah pernyataan sikap dan pandangan. Pernyataan misi bersifat luas karena biasanya mencakup setidaknya dua alasan. Yang pertama, pernyataan misi yang baik untuk mengembangkan dan mempertimbangkan tujuan dan strategi alternatif tanpa mengorbankan kreativitas manajerial. Di sisi lain, pernyataan yang terlalu umum tidak menyertakan alternatif strategis dapat menimbulkan disfungsi. Yang kedua, pernyataan misi harus cukup luas untuk secara efektif menyeimbangkan dan mengatasi perbedaan di antara para pemangku kepentingan, terutama individu dan kelompok orang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus terhadap perusahaan. Yang kedua, orientasi konsumen. Menurut Van McGinnis, pernyataan misi yaitu mendefinisikan apa itu organisasi dan apa yang dicita-citakannya. Cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif, harus cukup spesifik untuk mengecualikan perusahaan tertentu, harus membedakan perusahaan dari perusahaan lain, merupakan kerangka untuk mengevaluasi aktivitas saat ini dan masa depan. Pernyataan misi yang baik mencerminkan harapan konsumen. Pernyataan misi yang baik juga mengidentifikasi manfaat produk perusahaan bagi konsumen. Salah satu alasan terpenting untuk membuat pernyataan misi adalah untuk menarik konsumen yang memberi makna pada organisasi. Nah, selanjutnya ada deklarasi kebijakan sosial. Karakteristik lain dari pernyataan misi adalah pernyataan tersebut mengidentifikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah kebijakan sosial merupakan rangkuman filosofi dan pemikiran manajemen pada tingkat tertinggi suatu organisasi. Oleh karena itu, kebijakan sosial mempengaruhi perumusan pernyataan misi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan beberapa perspektif mengenai visi dan misi. Yang pertama dari perspektif manajerial. Visi dan misi merupakan panduan strategis. Visi memberikan arah jangka panjang, sementara misi menjelaskan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Keduanya membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, perspektif karyawan. Visi dan misi dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan. Ketika karyawan memahami dan menginternalisasi visi dan misi perusahaan, mereka lebih cenderung merasa terhubung dengan tujuan organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Visi dan misi perusahaan dapat menciptakan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu yang dapat menarik pelanggan yang memiliki nilai yang sama. Yang keempat, perspektif sosial dan lingkungan. Visi misi juga dapat mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak organisasi saat ini mengintegrasikan tujuan sosial dan tujuan dan lingkungan ke dalam misi mereka, menunjukkan bahwa mereka peduli bukan hanya dengan profit, tetapi juga dengan dampak sosial. Yang kelima, perspektif strategis. Visi dan misi berfungsi sebagai dasar pengembangan strategi. Mereka membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta memberikan kerangka untuk menetapkan prioritas dan tujuan yang sesuai.
Dan yang terakhir, perspektif budaya organisasi. Visi dan misi menciptakan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan sikap seluruh anggota. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.